Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa kembali dengan Ainin Jazz ya. Dalam video kali ini kita akan mengulas video yang dianggap istilahnya populer gitu ya. Nah, ini 4 tahun yang lalu yang tidak kami sangka-sangka gitu ya, kita bisa lihat ya. Ini kita lihat video yang populer yang pernah kami upload. Nah, ini dia ya. Ini termasuk video yang populer di channel kami. Ini juga kami tidak menyangka ya, video yang istilahnya tidak nyaman dilihat gitu ya, karena itu adalah awal-awal kami gabung di YouTube, belum tahu cara istilahnya membuat video, jadi ngasal lah gitu ya, ngasal, jadi tidak memperhatikan istilahnya kenyamanan, tidak memperhatikan narasi yang kami sampaikan gitu ya, terus cara ngedit sedikit dipercepat bagaimana, narasinya dipercepat itu bagaimana, kami sama sekali tidak tahu gitu ya. Jadi hasilnya ya seperti ini. Tetapi gitu ya, tidak disangka ini video ini termasuk salah satu video yang paling populer di channel kami gitu ya, yang dimana di video ini kami memberikan informasi atau sedikit share pengalaman perihal AC yang ketika dihidupkan indoor unitnya tapi outdoor unitnya nggak mau hidup-hidup gitu ya. Nah, sebetulnya ya faktor penyebabnya itu ada banyak, ada bisa sampai 5 faktor penyebab ya. Oke, di sini akan kami kasih tahu ya kelima itu. Tetapi nanti di video ini akan kami kasih tahu 2 faktor penyebab aja, karena itu yang istilahnya yang mudah dikerjakan ya, dan darurat ketika permasalahan itu terjadi di malam menjelang malam hari karena toko spare part udah tutup gitu. Dicoba dengan 2 faktor dulu itu penyebabnya tersebut ya. Nah, ketika outdoor unit itu tidak mendapat supply dari indoor, itu tuh ada sekitar 5 faktor penyebab. Yang pertama, bisa kerusakan dari termistor. Termistor itu ada 2 macam ya. Termistor sebagai deteksi suhu ruangan dan termistor sebagai deteksi suhu pipa gitunya. Itu udah 2 faktor ya. Ketiga, bisa juga dari permasalahannya gas freonnya itu tidak mencukupi sehingga terprediksi oleh termistor suhu pipa sehingga tidak mengizinkan si outdoornya tersebut untuk hidup berlama-lama. Yang keempat ya, bisa juga dari relay di modul yang bermasalah ya. Dia tidak bisa voltase yang istilahnya masuk ke relay udah bagus, tapi relaynya tidak mengonek atau mengirim arus listrik yang untuk mensuplai ke outdoor unit. Bisa dari relaynya juga. Yang kelima, voltase di rumah. Ketika voltase yang pas kebetulan AC itu bukan low voltage ya. Jadi kalau low voltage itu ketika voltage di rumah itu sampai 180, ketika AC-nya yang low voltage itu masih tetap bisa hidup. Tetapi kalau untuk AC yang istilahnya no low voltage ya, ketika kurang dari 200 volt, indoornya saja yang hidup, outdoornya nggak bakalan bisa hidup. Jadi 5 faktor penyebab itu yang bisa mengakibatkan outdoor unit itu tidak bisa hidup dikarenakan tidak dapat suplai listrik dari indoor unit ya. Oke, sekarang yang kita perjelas lagi dari video yang pernah tayang 4 tahun yang lalu, dan ternyata responnya juga lumayan banyak yang positif sehingga banyak yang istilahnya berhasil gitu ya. Maka dari itu kami pantau itu, akhirnya video yang istilahnya kurang nyaman dilihat, kurang nyaman didengar, tetapi untuk yang sedikit memahami akhirnya diterapkan berhasil, dan akhirnya video tersebut sampai sekarang tidak kami hapus. Jika teman-teman istilahnya belum tahu video tersebut, nih linknya ya ada di atas. Coba tengok seperti itu. Nah, tetapi di sini kami akan ulas lagi, perjelas lagi ya, 2 faktor penyebab yang istilahnya urgent lah gitu. Permasalahannya tersebut terjadi di menjelang malam gitu kan. Tiba-tiba AC kok outdoornya nggak mau hidup-hidup gitu ya. Coba. Ini seperti ini tampilan dari punya video yang pernah kami tayang ya. Areanya seperti ini ya. Oke, sekarang lanjut ke bagian modul, dan ini termasuk modulnya ya, AC Panasonic. Pertama, kita akan ngebahas ke bagian termistor, karena ini adalah bagian yang paling termudah dan siapapun bisa melakukannya. Nah, ini dia, 1 set termistor ya. Yang satunya adalah termistor sebagai deteksi suhu ruangan. Nah, ini ya. Ini untuk deteksi suhu ruangan, dan ini yang ada pipa tembaganya ini termistor deteksi suhu pipa di evaporator ya. Nah, ketika ini salah satu ada yang bermasalah ya, tentu power supply dari indoor yang menuju ke outdoor itu tidak akan terkirim-kirim.
Maka dari itu sebelum jauh ke spare part yang lainnya, coba dulu di bagian ini. Gitu. Gimana cara mengatasinya? Gitu, oke, satu-satu ya. Kita dari termistor pendeteksi suhu ruangan dulu. Nah ini ya, ini dia. Coba dikupas. Ya ini kan ada dua kabel ya. Di sini tuh ada dua kabel dipisah. Ya. Lalu diputus aja. Ya nanti kita gabungkan langsung. Coba dengan cara itu dulu ya. Digabungkan dulu, diputus lalu digabungkan gitu ya. Oke ya, sebentar. Nah seperti ini kita putus aja ya, udah oke ya. Kita simpan dulu dia punya ujung dari dia punya komponen termistor ini. Nah ini kabel 2 ini ya, termistor pendeteksi suhu ruangan ini kan ada dua kabel nih, dikupas saja ya. Lalu digabungkan dengan cara itu dulu ya, digabungkan saja. Lalu coba hidupkan AC-nya ya, apakah outdoor mau hidup ya. Ketika masuk bisa hidup, oke, berarti permasalahannya ada di situ. Besok ketika siang ganti itu dia punya satu set termistor gitu ya. Nah tetapi ketika tidak bisa ya, kalau tidak bisa digabung langsung juga masih tetap nggak ada reaksi, outdoor unitnya tidak mau hidup ya, di sini harus diberi tahanan atau resistor ya. Nah bagaimana untuk mengetahui nilai dari resistornya gitu ya. Nah ini kan tadi ada putusan dari dia punya termistor suhu ruangan ya, kita ukur dulu ya. Jarang ya kerusakannya itu langsung tidak ada nilai dari yang kita ukur tidak ada nilai gitu, itu tuh jarang ya. Semua ada nilainya, cuman kalau rusak itu biasanya kondisinya itu tidak bisa bekerja gitu ya. Karena itu kan nanti kalau kena suhu ruangan itu dia itu bisa ningkat gitu, ohmnya itu bisa ningkat gitu ya. Lalu nanti bisa memutus arus listrik gitu. Jadi tidak bisa main lah, nilai ohmnya itu tidak bisa main gitu kan. Kalau seandainya termistor suhu ruangan ini rusak gitu ya. Nah di sini kita bisa lihat ya berapa ohm gitu ya. Nanti kita kasih dia punya ini resistor dengan nilainya yang sama dengan termistor yang rusak ini, yang dianggap rusak ini gitu, untuk uji gitu ya. Ini kita bisa lihat ya, ini nilainya berapa. Sebentar. Nah ini kami kasih gambarannya. Ini warna untuk dia punya termistor suhu ruangan ya. Ini sekitar 11 ohm ya nilainya ya. Nah seperti ini, tapi ini jangan ditiru kalau untuk yang ini hanya sebagai contoh ya, karena ini nilainya tidak sama ya, tidak sampai 11 ohm. Nah setelah kita dapat resistor tersebut, sambung ya ke kabel yang menuju ke modul dia punya PCB gitu ya. Resistor itu kan ada dua kaki, kabel juga ada dua kaki masing-masing, sambung ke resistor tersebut gitu ya. Nah setelah tersambung coba hidupkan. Kalau seandainya hidup, udah itu juga permasalahannya gitu ya. Jadi dengan kalau tadi digabung langsung tidak mau hidup outdoornya gitu ya, tetapi dikasih resistor mau. Jadi permasalahannya termistor suhu ruangan yang bermasalah. Tetapi kalau seandainya masih tidak mau juga gitu ya, outdoornya tidak mau juga hidup, berarti bukan permasalahannya bukan di termistor ruangan. Oke, kita sambung lagi. Kita balikan ke semula dia punya termistor suhu ruangan ini ya. Jangan lupa dirapihkan lalu disolasi ya. Dah, itu sudah kembali ke semula seperti itu juga gitu ya. Tinggal disambung biasa aja ya, bulak-balik tidak jadi masalah ya. Jadi tinggal setelah disambung, dirapihkan, diisolasi gitu ya. Oke, ini anggap tidak ada masalah contohnya gitu ya. Mudah-mudahan sih dari tahap-tahap tadi itu ada yang bisa langsung start outdoornya gitu ya. Kalau ini kami anggap bahwa sumber permasalahannya bukan di sini gitu ya. Lalu langkah berikutnya sama, kita ke termistor pendeteksi suhu pipa evaporator ya. Nah ini seperti biasa, seperti sama tadi kita kupas ya, maksudnya kita belah dulu karena ini ada dua kabel ya. Jadi kita pisahkan dulu, lalu kita putus ya. Putus saja seperti tadi, dan termistor ininya kita simpan dulu. Nah ini juga sama ya, seperti yang awal tadi kita coba istilahnya dengan digabungkan terlebih dahulu langkah pertamanya ya. Setelah ini digabungkan, coba hidupkan AC ya.
Kalau seandainya outdoor bisa ngonek, ya sudah, permasalahannya ada di situ. Besok-besok siang hari ganti satu set termistor tersebut, gitu ya. Tetapi kalau sekarang kita berbicara, oh ternyata digabungkan itu tidak mau, oke, kasih resistor, ya. Nah, untuk memberikan resistor berbeda, ya, nilainya dengan resistor suhu ruangan, berbeda nilainya. Coba kita ukur dulu, ini punya termistor pendeteksi pipa, ya, berapa ohm dia. Kita ukur dulu. Sini akan menunjukkan nilai berapa ohm. Untuk 15,3 ya, 15,3. Oke, cari yang 15 ohm. Nah, ini kami kasih gambarannya, resistor yang 15 ohm atau tahanan atau resistor gitu ya. Ini yang 15 ohm nih warnanya seperti ini ya. Kodenya seperti itu. Seperti yang tadi di waktu menguji ke termistor suhu ruangan ya. Jadi resistor ini kita pasangkan satu sisi ke kabel yang satunya, satu sisinya lagi ke satu kabelnya lagi gitu ya. Setelah ini terpasang, coba AC hidupkan. Ketika hidup outdoor, berarti betul permasalahannya ada di termistor suhu pipa, pendeteksi suhu pipa ya. Dengan seperti ini ketika hidup bisa dipergunakan dulu, tapi besok-besok setelah siang, setelah ada toko spare part yang buka, beli satu set dia punya termistor tersebut, gitu ya. Nah, jadi untuk pemasangan termistornya, ya, baik yang, kalau seandainya emang harus pakai dia resistor, gitu ya, baik itu untuk termistor suhu ruangan maupun termistor suhu pipa, kalau digabungin gitu tadi, seperti tadi digabungkan, seperti yang awal, seperti tahap-tahapnya tidak mau setar, outdoornya tidak dapat power supply, lalu bisanya dengan mempergunakan tahanan atau resistor. Ingat, nilai resistornya ya jangan lebih besar dari yang sudah ada. Tadi kan dia punya termistor suhu, contohnya yang bermasalah di termistor ruangan gitu ya. Nilainya itu kan sudah ketahuan ya, nilai untuk termistor untuk termistornya itu kan sudah ketahuan nilainya itu 11,6 yang suhu ruangan. Nah, ketika diganti dengan resistor, nilainya jangan lebih dari 11. Ya, 12, 13, 14, 15 ohm gitu jangan ya. Kalau ada seenggaknya 11 ohm. Lebih ke bawah lagi 10 gitu, 10, sekian nggak jadi masalah. Yang penting jangan lebih besar dari yang aslinya. Begitu juga ketika permasalahannya emang di termistor pendeteksi suhu pipa, dan bisa nyala ketika dikasih resistornya itu jangan lebih besar dari aslinya. Tadi kan suhu pipa, termistor suhu pipa itu kan nilainya itu kan 15,3. Beli resistornya yang syukur-syukur ada yang tepat 15 ohm ya. Kurang sedikit, contohnya 14, 13 itu tidak jadi masalah. Yang penting jangan lebih dari 15,3 ohm ya. Jadi dua faktor itu saja yang bisa kami sampaikan. Istilahnya tiga faktor lainnya juga bisa terjadi outdoor tersebut susah setar, atau bukan susah setar, berbeda ya, kata susah setar berarti ada power supply ke outdoor, tetapi tidak mendapatkan power supply ke outdoor berarti ada permasalahan di indoor unit ya. Baik, itu saja yang bisa sedikit kami ulas dari video yang sudah 4 tahun kami tayangkan. Ternyata banyak juga yang merespon dengan positif, ada yang berhasil, ada yang tidak, kemungkinan berbeda di nilai resistornya. Perlu diketahui, ini yang kami tampilkan ini AC merek Panasonic masih R22 ya. Kemungkinan untuk merek Panasonic sama semua, nilai dia punya termistor pendeteksi suhu ruangan, pendeteksi suhu pipa, kemungkinan sama saja. Tetapi kalau untuk merek yang lain ya bisa saja bisa lebih besar, bisa lebih kecil gitu dari yang merek Panasonic ini gitu ya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.